Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut adalah contoh jenis pohon buah yang terbagi menjadi temperate dan non-temperate, yaitu A. Mangga, B. Kelengkeng, C. Pisang, D. Jeruk, E. Apel. Jawabannya adalah B. Kelengkeng. Pembahasan. Kelengkeng adalah jenis pohon buah yang termasuk dalam kategori non-temperate, sehingga jawaban yang benar adalah B. Kelengkeng. Pohon kelengkeng lebih umum tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis. Pohon-pohon buah lainnya seperti mangga, pisang, jeruk, dan apel biasanya tumbuh di daerah dengan iklim temperate atau hangat hingga dingin, tergantung pada jenisnya. 2. Dalam pertumbuhannya, tanaman aren membutuhkan suhu dengan kisaran agar tanaman dapat berbuah. A. 18 derajat Celcius, B. 18 derajat hingga 20 derajat Celcius, C. 20 hingga 25 derajat Celcius, D. 25 hingga 30 derajat Celcius, E. 30 hingga 34 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. 20 hingga 25 derajat Celcius. Pembahasan. Tanaman aren atau Areca catechu yang menghasilkan buah pinang adalah tanaman tropis. Suhu lingkungan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan produksi buah pada tanaman ini. Kisaran suhu yang ideal untuk pertumbuhan dan pembuahan tanaman aren adalah sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Berikut adalah beberapa alasan mengapa suhu dalam kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius penting untuk tanaman aren. 1. Aktivitas fotosintesis. Suhu dalam kisaran ini mendukung aktivitas fotosintesis yang efisien. Tanaman aren membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, dan suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi proses ini. 2. Pembentukan buah. Suhu yang tepat dapat membantu tanaman aren membentuk buah dengan baik. Suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pembentukan buah atau bahkan merusak buah yang ada. 3. Pertumbuhan akar dan fisiologi tanaman. Suhu yang sesuai juga mendukung pertumbuhan akar yang sehat dan fisiologi tanaman secara keseluruhan. Suhu yang terlalu ekstrim bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman aren. Dengan menjaga suhu lingkungan di sekitar 20-25 derajat Celcius, petani dapat membantu tanaman aren tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. 3. Berikut adalah ciri tanaman kedelai pada masa juvenil, yaitu A. Kotiledon muncul ke permukaan tanah, B. Daun terbuka penuh pada buku unfoliolat, C. Polong telah terbentuk dengan panjang 0,5 cm pada salah satu buku batang utama, D. Warna bunga seperti pada hipokotil. Warna bunga kedelai hanya terdiri atas warna putih dan ungu, E. Warna hipokotil. Kedelai hanya memiliki warna hipokotil hijau dan ungu. Hipokotil hijau akan diikuti dengan warna bunga putih, sedangkan hipokotil ungu akan memiliki warna bunga ungu. Jawabannya adalah B. Daun terbuka penuh pada buku unfoliolat. Pembahasan. Pada masa juvenil tanaman kedelai, salah satu ciri yang dapat dikenali adalah bahwa daun-daunnya sudah terbuka sepenuhnya pada buku unfoliolat. Ini berarti bahwa ketika tanaman kedelai masih muda, daun-daunnya telah tumbuh dan berkembang dengan baik pada tempat yang disebut buku unfoliolat. Buku unfoliolat adalah area pada batang tanaman yang muncul setelah kotiledon atau daun embrio pertama dan sebelum daun sejati berkembang. Munculnya daun-daun sejati ini menandakan bahwa tanaman kedelai telah mencapai tahap pertumbuhan yang lebih dewasa. Jadi jawaban B adalah ciri yang benar untuk tanaman kedelai pada masa juvenil, di mana daun-daun telah terbuka secara penuh pada buku unfoliolat. 4.
Gas metan merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan melalui dekomposisi bahan organik secara anaerobik. Rumus kimia gas metan adalah ACH, B CH besar, C CH2, D CH3, E CH4. Jawabannya adalah E CH4. Pembahasan. Metana adalah gas yang terutama terdiri dari karbon atau C dan hidrogen atau H. Rumus kimianya adalah CH4. 1. C. Dalam rumus CH4 mewakili atom karbon yang berada di tengah struktur molekul. 2. H4. Dalam rumus CH4 mewakili 4 atom hidrogen yang terikat pada satu atom karbon. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap molekul metana terdapat satu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom hidrogen. Metana adalah gas rumah kaca yang dihasilkan melalui dekomposisi bahan organik secara anaerobik seperti dalam proses pembusukan dalam lingkungan yang tidak memiliki oksigen. Jadi jawaban yang benar adalah E, CH4, karena ini adalah rumus kimia yang tepat untuk gas metana. 5. Organisme uniseluler yang tidak punya membran inti terdiri atas subkelompok Eubacteria dan Archaebacteria disebut dengan A. Prokaryotik, B. Karyotik, C. Ankaryotik, D. Multikaryotik, E. Unikaryotik. Jawabannya adalah A. Prokaryotik. Pembahasan. Organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau nukleus disebut organisme prokaryotik. Prokaryotik terdiri dari dua subkelompok utama, Eubacteria atau bakteri dan Archaebacteria atau archaea. Memiliki struktur sel yang lebih sederhana dibandingkan dengan organisme eukaryotik yang memiliki membran inti yang mengelilingi materi genetik. Oleh karena itu, organisme prokaryotik seperti bakteri dan archaea tidak memiliki inti yang terpisah dalam sel. Sebaliknya, DNA adalah dalam bentuk rantai tunggal dalam sitoplasma sel. Jadi, jawaban A, prokaryotik adalah jawaban yang benar untuk menggambarkan organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti dan terdiri dari subkelompok Eubacteria dan Archaebacteria. 6. Tanaman yang telah disisipkan atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk lainnya dikenal dengan sebutan A. Tanaman transgenetik, B. Tanaman persilangan, C. Tanaman trans, D. Transmutan, E. Tanaman mutan. Jawabannya adalah A. Tanaman transgenetik. Pembahasan. Tanaman transgenetik adalah tanaman yang telah dimodifikasi secara genetik dengan memasukkan atau menyisipkan gen asing dari spesies tanaman atau makhluk lainnya. Gen asing ini dapat memberikan sifat-sifat khusus kepada tanaman yang tidak dimilikinya secara alami. Proses ini melibatkan teknik rekayasa genetika untuk memodifikasi genom tanaman dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan resistensi terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan tertentu. Sebaliknya, tanaman persilangan, opsi jawaban B, mengacu pada tanaman yang dihasilkan melalui persilangan atau perpaduan genetik antara dua tanaman yang berbeda tetapi serumpun. Tanaman mutan, opsi jawaban E, merujuk pada tanaman yang mengalami mutasi dalam gen-gennya secara alami tanpa campur tangan manusia. Tanaman trans, jawaban C, dan transmutan, jawaban D, tidak umum digunakan dalam konteks ini. 7. Kelembaban udara memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan vegetatif pohon kopi. Tanaman kopi robusta dapat tumbuh maksimal dan panen melimpah bila berada pada kelembaban udara relatif antara A. 40–50%, B. 50–65%, C. 65–70%, D. 70–85%, E. 85–90%. Jawabannya adalah D. 70–85%. Pembahasan.
Tanaman kopi robusta atau Coffea canephora memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap kelembaban udara. Kelembaban udara yang relatif tinggi dapat mendukung pertumbuhan vegetatif yang baik dan panen yang melimpah pada tanaman kopi robusta. Rentang kelembaban udara relatif antara 70% sampai 85% sering dianggap sebagai kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman kopi robusta. Dengan kelembaban udara dalam rentang ini, tanaman kopi robusta dapat mengoptimalkan proses fotosintesis dan transpirasi yang mendukung perkembangan daun dan produksi buah kopi yang baik. Kelembaban udara yang tinggi juga dapat membantu mengurangi stres pada tanaman dan meningkatkan kualitas produksi kopi. 8. Secure access at all times to sufficient food for a healthy life adalah setara dengan makna A. Ketahanan pangan, B. Ketersediaan pangan, C. Kecukupan pangan, D. Distribusi pangan, E. Swasembada pangan. Jawabannya adalah A. Ketahanan pangan. 9. Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau, adalah bunyi dari Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan, yaitu nomor A. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1994, B. Undang-Undang Pangan nomor 17 tahun 1994, C. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996, D. Undang-Undang Pangan nomor 71 tahun 1997, E. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 2009. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996. Pembahasan. Pada Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Pangan nomor 7 tahun 1996 di Indonesia, Undang-Undang ini mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 10. FAO atau Food and Agricultural Organization berdiri pada tahun A. 1935, B. 1944, C. 1945, D. 1954, E. 1964. Jawabannya adalah C. 1945. Pembahasan. FAO atau Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian dalam bahasa Indonesia didirikan pada tahun 1945. FAO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada masalah pangan, pertanian, dan ketahanan pangan di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan serta memerangi kelaparan dan malnutrisi. FAO telah berkontribusi secara signifikan dalam bidang pertanian, keamanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia sejak pendiriannya pada tahun 1945. 11. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan perkebunan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Pembahasan. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan perkebunan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait perkebunan di Indonesia, termasuk pengelolaan, pemanfaatan lahan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan sektor perkebunan. 12. Dalam sistem sawah lebak, tidak dijumpai sistem saluran air. Hal ini dikarenakan A. Sawah lebak mengandalkan kekayaan air tanah, B.
B. Sawah lebak mengandalkan air hujan. C. Sawah lebak memanfaatkan air bendungan. D. Sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air laut secara alami. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air laut secara alami. Pembahasan. Sawah lebak adalah jenis sistem pertanian basah yang terdapat di daerah dataran rendah dan pantai. Perbedaan utama antara sawah lebak dan sistem sawah lainnya adalah bahwa sawah lebak mengandalkan naik turunnya permukaan air laut secara alami. Sistem ini biasanya digunakan di daerah yang dipengaruhi oleh air laut, dan air laut akan masuk ke sawah saat air laut naik dan menggenangi sawah, kemudian surut ketika air laut turun. Karena sawah lebak bergantung pada naik turunnya permukaan air laut alami, maka tidak ada sistem saluran air yang dibangun oleh manusia seperti pada sistem sawah irigasi yang mengalirkan air dari sumber air tertentu ke sawah. Sebaliknya, sawah lebak memanfaatkan pola alami pasang surut air laut untuk penyediaan air bagi tanaman padi yang tumbuh di sawah tersebut. 13. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian: A. Lahan kering, B. Lahan gambut, C. Lahan lebak, D. Lahan sawah, E. Lahan surut. Jawabannya adalah D. Lahan sawah. Pembahasan. Lahan sawah adalah jenis pertanian yang mengandalkan suplai air dari naik turunnya permukaan air sungai. Di lahan sawah, air dari sungai dialirkan ke sawah untuk mengairi tanaman padi. Ini adalah contoh pertanian yang sangat bergantung pada suplai air sungai dan tergantung pada sistem irigasi untuk menyediakan air bagi tanaman. Sawah umumnya digunakan untuk tanaman padi yang membutuhkan kelembaban yang konstan untuk pertumbuhan yang optimal. 14. Salah satu upaya penanganan limbah pertanian organik yang sesuai dengan konsep lingkungan hidup serta dapat meningkatkan nilai ekonomi yaitu: A. Membuang limbah pertanian ke tempat sampah. B. Menimbun limbah pertanian di lahan agar menjadi pupuk hijau. C. Mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik. D. Menjual limbah pertanian sebagai makanan ternak. E. Membiarkan limbah pertanian berserakan di lahan. Jawabannya adalah C. Mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik. Pembahasan. Salah satu upaya penanganan limbah pertanian yang sesuai dengan konsep lingkungan hidup dan dapat meningkatkan nilai ekonomi adalah dengan mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik. Ini adalah tindakan yang ramah lingkungan, di mana limbah pertanian seperti sisa tanaman, jerami, dan bahan organik lainnya diubah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Pupuk organik membantu meminimalkan pemborosan limbah pertanian dan mengurangi dampak negatif lingkungan. Mengolah limbah pertanian menjadi pupuk organik adalah cara yang baik untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Salaka edulik. 2. Ananas komosus. 3. Musa sp. 4. Carica papaya. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ke dalam tanaman buahan adalah: A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Pembahasan. Dari pernyataan yang diberikan, Salaka eduli adalah nama buah salak dan Ananas komosus adalah nama ilmiah untuk nanas. Kedua tanaman ini adalah tanaman buah, jadi yang termasuk ke dalam tanaman buah adalah 1 salak dan 2 nanas. Tanaman dengan pernyataan 3, Musa sp, mungkin merujuk pada pisang, Musakea, yang juga merupakan tanaman buah. Namun, pernyataan ini tidak cukup jelas untuk mengidentifikasikannya dengan pasti. Pernyataan 4, Carica papaya, merujuk pada pepaya, yang juga adalah tanaman buah. Jadi, 4 pepaya juga termasuk ke dalam tanaman buah. Sebagai tambahan,
karena 3. Musa sp dan 4. Carica papaya juga merupakan tanaman buah, maka jawaban yang benar seharusnya A. 1 dan 2 serta D. 2 dan 4. Tetapi karena opsi tersebut tidak tersedia dalam pilihan jawaban, maka jawaban A. 1 dan 2 adalah yang paling sesuai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!